Aduh, ini ternyata susah banget ya. Di mana-mana lagi susah, cari kerja susah. Oh, PHK juga lagi tinggi-tingginya nih. Aduh, kasihan banget, gimana ya? Aduh. Palingan orang jalan aja nih, udah lagi Ya capek juga. ya saya awalnya di sini. Ya, tapi Anda orang- yang langsung nabrak, emang kenapa sih, Cing? Ya Ini ampun. capek. Kenapa capeknya? Coba sini. Coba cerita, ada apa, Cing? Saya udah hampir putus asa nih. Sah. Iya, maksudnya udah 2 tahun kan udah nggak asih lagi. Saya emang udah Ya kan putus sudah asa. besar. Nyari kerja nggak dapet, ngelamar kesini, ngelamar kesana, syaratnya banyak banget. Emang syaratnya apa aja? Ada syaratnya umur maksimal, terus bawa ijazah. Saya udah bawa ijazah fotokopi. Ya, ijazah aslinya? Ijazah asli ada, Tapi saya nggak bawa. Harusnya ngomongnya aslinya mana gitu. oh iya salah tadi ini ya. Iya. Ulang ya. Ulang ya. Ya ini bawa ijazah fotokopi. Ya, ijazah aslinya mana? Nggak pakai ijazah. Oh, yang aslinya mana? Iya gitu ya. Aslinya mana gitu Aslinya ya. mana? Saya bawa ijazah fotokopi. Aslinya mana? Aslinya saya si Padang gitu maksudnya. Jadi Padahal gimmick tadi gak udah janjian. berhasil ya. Oh jadi gini. Jadi Cing ini susah Ya. karena tadi usianya udah maksimal. Ada juga yang kan ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ijazahnya masih tertahan di sekolahnya. Kok ijazah mulu lu dari tadi ngomongnya? Kemarin minggu lalu pas lagi ngomong ijazah tertahan, Oh. gitu. Jadi dia agak susah untuk cari kerja karena ijazah aslinya belum didapetin. Pakai legalisir nggak boleh katanya. Oh gitu, jadi harus cari ijazah aslinya di mana ya? Iya. Oke, nah tapi ini nih mungkin Cing ini adalah salah satu dari sekian banyak yang kini susah cari kerja. Tadi salah satunya karena usia mungkin ya Cing ya. Udah nggak muda lagi. Tapi jiwa masih muda. Jiwa kan masih muda, tapi kan usia udah nggak bohong. Iya benar. Usia kan hanya sekedar umur. Ya umur adalah usia. Benar, usia, iya. Nah ini tapi nih kalau misalnya mungkin angin segar buat Anda yang sedang mencari pekerjaan khususnya di wilayah Jawa Timur ya. Kenapa sih Cing harus di Jawa Timur? Karena di Jawa Timur sekarang berencana akan melarang pembatasan usia pada rekrutmen pekerjaan. Gitu. Jadi semua kalangan bisa kerja asal masih kuat dan punya kemampuan yang pas dengan lowongannya. Nah, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ini telah menerbitkan surat edaran yang melarang diskriminasi usia dalam lowongan pekerjaan bagi calon pekerja di wilayahnya. Jadi surat edaran telah ditandatangani pada 2 Mei lalu dan disebarkan ke seluruh pimpinan perusahaan di Jawa Timur. Langkah ini diambil pemerintah provinsi untuk memberikan kesempatan bagi pencari kerja yang memasuki usia lanjut. Saiki lho Rek, kalau misalnya ada PHK, dia sudah bekerja, katakan dia bekerja 20 tahun. Kemudian ada sesuatu terjadi di perusahaannya. Dia bekerja pada umur 20 tahun, berarti dia sudah umur 40 tahun. Kan biasanya rekrutmen ketenaga kerjaan itu ada maksimal umur sekian. Jadi kita menyampaikan surat edaran bahwa pada saat-saat seperti ini untuk menentukan usia di dalam rekrutmen ketenaga kerjaan kita minta untuk tidak dilakukan. Tapi sudah kita komunikasikan dengan perusahaan A, kita komunikasikan dengan perusahaan B. Ibaratnya begini, ketika kita itu mengeluarkan kebijakan itu nggak bim salah bim tiba-tiba kita keluarkan, enggak. Kita sudah mengkomunikasikan. Dari data yang dikeluarkan BPS, angka pengangguran di Indonesia di 2025 meningkat. Februari 2020, data pengangguran di Indonesia sebanyak 6,93 juta orang. Februari 2021, ini angkanya meningkat menjadi 8,75 juta orang. Angka ini sempat turun pada Februari 2024, yakni sebesar 7,19 juta orang. Tapi pada Februari tahun ini kembali meningkat 7,28 juta orang. Ya, kita sudah terhubung dengan Pak Emil Dardak. Kita akan ngobrol lah. Kira-kira ini kenapa ada satu terobosan keputusan yang luar biasa ini. Benar. Menghilangkan
Batas usia. Batas usia. Iya. Ya. Selamat malam Kak Mas Emil, Wakil Gubernur Jawa Timur. Malam Mas Emil. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Mas Emil, ini apa sih semangatnya sehingga pemerintah daerah Jawa Timur ingin menghilangkan batasan umur, dan apakah ini tidak melanggar sama ketentuan-ketentuan di atasnya, Kang Emil? Iya, jadi ini sudah dipastikan, Ya. bukan saja ini tidak bermasalah dengan aturan-aturan yang ada, bahkan aturan yang ada sebenarnya memberikan prinsip yang seharusnya meniadakan diskriminasi. Oke. Ada diskriminasi gender, ada diskriminasi usia, dan lain sebagainya sebenarnya, gitu ya. Ya. Nah, oleh karena itu tetapi begini, banyak yang mungkin bilang, buat apa Pak dikasih surat edaran? Toh akhirnya pihak perusahaan punya kewenangan penuh menentukan siapa yang diterima. Ya betul, ya kecuali di lingkungan pemerintah lah mungkin kita bisa atur. Tetapi begini, menaruh batas usia itu seperti sebuah kebiasaan yang otomatis dilakukan tanpa dipikir sebenarnya itu perlu atau tidak. Jadi ya udah taruh aja batas usia. Kalau misalnya jabatan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu first entry ya, baru masuk gitu, itu udahlah kita terapkan usia gitu. Jadi padahal dia sendiri sebenarnya bukan pihak yang sangat saklek menginginkan itu, tapi ya udah HRD udah kebiasaan buka lowongan ya begitu gitu. Nah, inilah yang ingin kita pertama dobrak di sini adalah set itu gitu. Jadi misalnya gitu, sekarang orang tuh masih biasaan nyalain mobil dipanasin kan gitu, padahal sebenarnya mobil-mobil baru nggak perlu dipanasin lagi mesinnya kan gitu. Ini kan sebuah Jadi merubah kebiasaan gitu, ya, lanjut. Mas ya? Nah, kebiasaan yang akhirnya saat kami tanya, oh iya ya, pas kita nanya ke perusahaan, oh iya Pak, kita malah lebih senang kadang sama yang udah lebih mature. Karena mereka lebih stabil, mereka lebih loyal gitu. Jadi mereka juga nggak aware bahwa ternyata aturan ini diberlakukan. Ini sebuah kebiasaan di lingkungan HRD yang ingin kita hilangkan. Nah, sebenarnya juga begini, kita yakin kalau dibuka, ada kesempatan bagi perusahaan untuk mengenal dan menemukan calon pekerja yang mungkin secara usia tidak di bawah misalnya 35, tapi ternyata punya kerja yang baik. Oke, Nah, tapi inilah hal-hal yang menurut saya penting tadi. Mas Emil, tapi kan kadang ada juga mungkin alasan dari perusahaan kenapa ada batasan usia, mungkin juga mereka mau mencari yang fresh graduate ya. Fresh graduate kan mungkin kalau dihitung-hitung gajinya mungkin tidak sebanyak dengan yang sudah berpengalaman. Nah, ini gimana mengkomunikasikannya dengan perusahaan, Mas Emil? Nah, tentunya kan perusahaan bisa langsung menilai ya potensi dari applicant atau pelamar ya. Pertama satu. Yang kedua, di situasi kayak gini ada PHK lah, atau banyak orang yang justru ingin memulai karir baru ya. Mereka ingin reskilling, pindah ke profesi lain. Nah, mereka ya bisa jadi newcomer di profesi yang lain gitu. Mereka punya pengalaman dalam hal pengalaman bekerja sebagai tim, bekerja dengan tanggung jawab, tapi di bidang itu mungkin mereka bisa dikatakan newcomer. Atau yang mereka yang jadi korban PHK terus ingin mencari kerja lagi. Nah, bayangkan kalau kemudian aturan ini mendiskriminasi mereka. Tentu ini sangat merugikan. Ya, Mas Emil? Ya? Ya, ada aturan khusus nggak selain dari surat edaran ini supaya dipastikan bahwa setiap perusahaan akan menaati atau menjalankan apa yang dimaksud dari surat edaran ini, Mas Emil? Kita akan coba dulu ya dengan langkah-langkah konkret. Pertama, memberikan keteladanan. Jadi misalnya di lingkungan BUMD ya. Karena kalau PNS kan ada aturan sendiri, tetapi P3K sekarang kan tidak mempersyaratkan. Ya, kalau P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di situ kita harus mulai memberikan teladan. Lalu BUMD misalnya melakukan rekrutmen. Nah, kemudian untuk kita akan juga kan Dinas Tenaga Kerja melakukan pameran lowongan kerja misalnya job fair namanya ya. Nah, di job fair itu tentu yang ikut semua ya ini. Oke, sambil diperbaiki mungkin Mas Emil komunikasinya atau saluran komunikasinya. Nah, ke pertanyaan berikutnya, kalau tadi kan dimulai dulu dari BUMD begitu ya, dari
Pemprov begitu. Nah, pertanyaannya apakah selain batas usia yang sudah dihapuskan, ini jangan-jangan siapapun yang mau melamar ke Jawa Timur nih nggak apa-apa nih, alias ya di luar domisili dari Jatim juga diterima, Mas Misalnya Emil? saya mau ngelamar di Surabaya gitu. Iya, dari Jakarta mau ke Dari Surabaya. Jakarta ke Surabaya gitu. Bisa nggak? Ya, selama ini tentu kita ini NKRI ya, Ya. kita NKRI. Tapi kadang konteksnya misalnya di Gresik ada peraturan bupati yang mendorong investasi di sana untuk mengutamakan pekerja setempat misalnya. Tentu ini sesuatu yang bertujuan untuk memberikan dampak kepada masyarakat setempat. Nah, bagaimana kemudian hal-hal ini diterapkan, apalagi memang ini berlaku untuk tadi terutama masyarakat Gresik itu melihat banyaknya investasi besar, kemudian tentunya industri-industri berkembang, maka bupati kemudian memberikan dorongan, tetapi untuk skill set tertentu yang memang membutuhkan talent pool yang lebih luas, tentu hal-hal seperti ini tidak bisa dibatasi gitu. Nah, jadi memang tergantung, tapi tidak sedikit juga yang membuka luas ya, karena memang masyarakat setempat relatif sudah juga punya banyak lapangan kerja. Jadi banyaklah pertimbangan dalam konteks ini kan, mungkin konteks kearifan lokal dan lain sebagainya. Jadi kita akan berhati-hati untuk melakukan pembatasan, tapi tidak ada yang melarang untuk melamar tentunya. Keputusan itu akan kembali kepada masing-masing perusahaan, namun tadi ada konteks tertentu, aturan tertentu yang pastinya akan diperhatikan perusahaan dalam buka lowongan. Ada jenis-jenis pekerjaan yang bisa diprioritaskan nggak untuk dihapus saja pembatasan usianya, Mas Emil? Justru dibalik, apa jenis pekerjaan tertentu yang memang secara teknis bisa dibuktikan? Nah, ini betul pertanyaan dari Bang Abdel. Jadi next step-nya adalah bagaimana kemudian kita mencari jenis-jenis tertentu yang memang ada dasar alasan yang memang harus menerapkan pembatasan usia. Nah, ini kan harus betul-betul penuh kehati-hatian kita memberikan exemption. Nah, misalnya perusahaan kemudian bilang, Pak, untuk keterampilan yang ini nih, ini betul-betul memang harus ada pembatasan usia, ya gitu. Nah, ini kan kita harus punya cara untuk menilai itu, gitu. Selain batasan usia mungkin dihapus juga nggak, misalnya syarat harus S1 misalnya? Nah, sekali lagi kalau masalah pendidikan, tentunya perusahaan akan penuh kehati-hatian. Kita juga ingin memastikan iklim berusaha, iklim investasi ini terwujud dengan baik. Jadi sampai ini aspirasi yang juga berkembang, banyak kisah-kisah sedih yang kita lihat, lulusan pendidikannya baik, pengalaman kerjanya baik, tapi akhirnya betul-betul tidak terserap di mana-mana karena batasan usia itu. Padahal dia masih fit, masih energetik, dan juga punya wawasan yang progresif. Iya, respon dari pengusaha sejauh ini seperti apa ya, Mas Emil, dengan surat edaran ini? Sejauh ini kami sama sekali belum menerima keluhan dari perusahaan, karena memang juga kami berkomunikasi dengan asosiasi-asosiasi. Namun demikian tentu kita juga jangan sampai surat edaran ini jadi macan kertas ya. Jadi udah diedarin terus habis itu ya udah berlaku aja biasa. Jadi memang pastinya nanti akan ada informasi dari publik. Kan hari ini publik sangat aktif dalam menyampaikan keluh kesahnya ya. Jadi tentunya Dinas Tenaga Kerja selama ini, misalnya tadi contoh yang ijazah itu tadi, misalnya kan ramai ijazah ditahan. Sebenarnya di 2024 di Jawa Timur ada 11 aduan ijazah, semuanya selesai. Kemudian tahun 2025 ini ada 4, 2 udah selesai. Nah, memang satu kemudian meledak dan kemudian masuk ke dalam sebuah situasi yang khusus yang memang memerlukan penanganan yang melibatkan banyak pihak hari ini, termasuk penegak hukum begitu. Tetapi pada prinsipnya ada yang menarik tadi waktu di awal Bang Abdel bilang ijazah asli nggak boleh dilegalisir. Nah, ini juga mungkin sesuatu yang menarik ya untuk kita cermati gitu. Menunjuk ijazah asli, apa faedahnya? Yang penting itu kan memverifikasi gitu. Dan dari mana dia tahu ijazah itu asli? Emang dia punya scanner yang bisa menilai keaslian ijazah. Jadi menurut saya sebenarnya memang ini pandangan aneh gitu, menahan ijazah seseorang gitu ya. Ijazah itu bukan kolateral, ijazah itu bukan jaminan gitu. Ya bisa dijadikan jaminan, karena apa? Karena kampus dimanapun, saya lulusan, mohon maaf,
saya boleh menyebut kampus yang sudah sangat tua ya, misalnya University of Oxford. University of Oxford itu punya mekanisme untuk menerbitkan ijazah yang hilang, gitu. Nah, Oke. jadi ini, nah mungkin konteksnya orang bilang, ya tapi kan kalau orang nggak punya ijazah, bisa jadi dia punya janji sama orang lain yang dia tidak tepati, kita ingin tahu itu. Nah itu lain cerita, disitulah perlu penelusuran. Ya. Tapi tidak bisa digebiah-uyah bahwa orang itu ijazahnya pasti ada terus gitu loh. Ya. Nah Mas kadang-kadang Emil. mereka ada salinan legalisir yang kemudian memang diakui, dan ada sistem database untuk penyetaraan ijazah oleh kementerian yang berwenang pendidikan tinggi gitu. Mas Emil, kalau dari data kan menunjukkan Jawa Tengah dan juga Jakarta ini top 3 ya yang saat ini PHK-nya, tingkat penganggurannya tinggi sekali. Nah kalau dari Jawa Timur sebenarnya gimana di sana? Apakah tinggi juga atau justru sebaliknya karena adanya syarat nih jangan-jangan juga banyak peluang-peluang baru nih yang bisa dimasuki oleh para pencari kerja? Ya, jadi tentunya ini salah satu upaya kita untuk lebih memberikan nilai keadilan di tengah masyarakat. Jadi pemerintah itu hadir bukan hanya mengejar target angka, tetapi juga nilai-nilai keadilan harus kita junjung tinggi. Mudah-mudahan tentu ujungnya seandainya perusahaan memiliki pilihan yang lebih luas, dia punya pegawai yang berpengalaman, yang mentalnya itu juga terlatih dengan baik, dan yang ternyata selama ini mungkin tersisih karena batas usia, dia akan lebih produktif. Dan semakin produktif tentu ekonominya semakin baik begitu. Tapi angka pengangguran kita tentunya alhamdulillah menunjukkan angka yang trennya membaik saat ini. Tetapi sekali lagi kita memang sangat-sangat antisipatif terhadap kondisi perekonomian dunia yang tentu punya dampak pada Indonesia, apalagi Jawa Timur sebagai provinsi yang sudah berkembang industri dan jasa perdagangannya tentu semakin terkoneksi dengan sistem perekonomian global. Ya. Baik, terima kasih Mas Emil. Mudah-mudahan kebijakan atau surat edaran ini bisa menjadi inovasi dan bisa ditiru oleh pemprov-pemprov lain, sehingga para pencari kerja juga lebih leluasa untuk mendapatkan pekerjaan. Terima kasih Mas Emil. Terima kasih Mas Emil.